Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sadiah Utami dengan NPM 10060316144 dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Farmasi Fisika, dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang larutan isotonis. Kita masuk ke soal berikut. Suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan nilai ekuivalensi NaCl 0,45, natrium benzoat 1 mg dengan ekuivalensi NaCl 0,22, kemudian BHA 5 mg dengan ekuivalensi NaCl 0,60, aqua per injection at 5 ml. Pertanyaan yang pertama, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Apakah isotonis, ataukah hipotonis, ataukah hipertonis? Kemudian pertanyaan yang kedua, bila bukan merupakan larutan isotonis, hal apa yang akan kalian lakukan? Jadi, di sini kita akan membuat larutan injeksi dalam volume 5 ml. Perhitungan isotonis yang digunakan yaitu dengan metode ekuivalensi NaCl. Ekuivalensi NaCl adalah jumlah NaCl yang sebanding dengan 1 gram zat. Di sini dilakukan dua tipe perhitungan. Yang pertama, perhitungan dengan tipe bobot, dan yang kedua dengan tipe persen. Pada tabel, sudah ada 3 komponen penyusunnya, yakni atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA, di mana pada masing-masing komponen ini sudah mengandung NaCl atau garamnya. Untuk memastikan bahwa sediaan injeksi yang kita buat itu sudah isotonis atau belum, kita perlu menghitung jumlah atau kandungan NaCl pada tiap komponen. Jika sudah dihitung masing-masing, kemudian dijumlahkan agar kita tahu apakah sudah isotonis atau belum, dan berapa banyak jumlah garam atau NaCl yang harus ditambahkan. Larutan isotonis yang akan dibuat yaitu volumenya adalah 5 ml. Seperti yang kita ketahui, larutan bisa disebut isotonis jika mengandung 0,9% NaCl di dalamnya. Namun di sini kita belum mengetahui 0,9% dari 5 ml itu berapa, sehingga kita harus menghitung terlebih dahulu. Caranya, 0,9 gram per 100 ml dikali 5 ml sama dengan 0,45 gram. Jadi, larutan isotonis dalam 5 ml harus menjamin 0,45 mg NaCl. Kita harus memastikan apakah untuk 5 ml jumlah garamnya sudah 0,45 gram atau belum. Maka kita masuk ke dalam perhitungan di tabel. Masing-masing dari komponen ini memiliki bobot yang berbeda-beda, dan bobot dari masing-masing komponen ini nantinya dikalikan dengan masing-masing nilai ekuivalen NaCl dari tiap-tiap komponen. Pada atropin sulfat menghasilkan 0,025, kemudian natrium benzoat menghasilkan 0,00022, kemudian BHA menghasilkan 0,03, kemudian ketiganya dijumlahkan, sehingga menghasilkan nilai bobot NaCl yang terkandung di dalam sediaan, yaitu 0,02572 gram NaCl. Sama halnya pada tipe persen, sama halnya dengan tipe bobot, kita harus mengalihkan persentase masing-masing komponen dengan nilai ekuivalen NaCl pada masing-masing komponen. Tapi sebelumnya, kita harus mengkonversikan terlebih dahulu dari bobot ke dalam bentuk persen. Dihasilkan atropin sulfat 1%, kemudian natrium benzoat 0,22%, lalu BHA 0,1%. Masing-masing dikalikan dengan masing-masing nilai ekuivalen NaCl tiap komponennya. Dihasilkan pada atropin sulfat 0,45%, kemudian natrium benzoat 0,00044%, lalu BHA 0,06%. Ketiganya dijumlahkan dan menghasilkan
0,5144% NaCl. Sehingga dari hasil yang diperoleh, kita dapat menyimpulkan bahwa larutan yang kita buat itu masih bersifat hipotonis. Untuk mencapai nilai isotonis, kita bisa menambahkan NaCl murni. Nah, kita harus tahu berapa NaCl murni yang harus kita tambahkan. Yang pertama, pada tipe bobot, kita tahu larutan bisa mencapai nilai isotonis itu jika mengandung 0,45 gram NaCl di dalamnya. Sedangkan NaCl yang kita miliki hanya 0,02572. Sehingga kita bisa mengurangi nilai tadi, yaitu 0,045 dikurangi dengan NaCl yang sudah tersedia, yaitu 0,02572, sehingga kita bisa menambahkan NaCl murni sebesar 0,01928 gram NaCl untuk menghasilkan nilai yang atau larutan isotonis. Sama dengan tipe bobot tadi, pada tipe persen juga, tipe perhitungan dalam bentuk persen juga, sama, kita harus mencapai 0,9% NaCl agar larutan dapat dikatakan isotonis. Sedangkan kita hanya memiliki 0,5144% NaCl. Maka dari itu, 0,9 dikurangi dengan NaCl yang kita punya, yaitu 0,5144% NaCl, sehingga akan menghasilkan 0,3856% NaCl yang dibutuhkan untuk mencapai larutan isotonis. Tapi 0,385% ini kita belum tahu berapa yang harus ditambahkan dalam bentuk gramnya, maka kita bisa menghitungnya dengan cara 0,3856 gram per 100 ml dikali dengan 5 ml, sehingga kita tahu jumlah yang harus ditambahkan NaCl murni yaitu 0,1928 gram. Nah, untuk menggenapkannya, kita bisa menggunakan dextrose. Tapi di sini kita belum tahu berapa jumlah dextrose yang harus ditambahkan ke dalam larutan tersebut atau ke dalam sediaan tersebut. Nah, kita sudah mengetahui nilai ekuivalen NaCl dari dextrose ini adalah 0,18. Sedangkan NaCl yang tadi kita butuhkan untuk membuat larutan tersebut menjadi isotonis, kita membutuhkan sebesar 0,01928 gram NaCl. Agar kita tahu jumlah dextrose yang harus kita tambahkan ke dalam larutan, kita bisa membagi dengan cara NaCl yang kita butuhkan tadi dibagi dengan nilai ekuivalen NaCl dari dextrosa ini. 0,01928 gram NaCl dibagi 0,18, sehingga dihasilkan bobot dextrosa yang kita butuhkan sebesar 0,10711 gram dextrosa. Sama halnya dalam tipe perhitungan menggunakan bobot tadi, tipe perhitungan presentasi juga kita sama caranya. Di sini kita juga belum tahu berapa persen dextrosa yang harus kita tambahkan agar larutan mencapai nilai yang isotonis. Di sini sudah diketahui nilai ekuivalen dari dextrosa. Nah, dan kita juga sudah mengetahui 0,3856% NaCl yang kita butuhkan untuk mencapai nilai yang isotonis. Untuk mengetahui berapa persentase
Dari dextrosa yang kita butuhkan ini, kita bisa menghitung dengan cara 0,3856 dibagi 0,18% NaCl, sehingga dihasilkan nilai persen dextrosa yang kita butuhkan, yaitu 2,1422%. Nah, 2,1422% ini kita belum tahu ada berapa gram jumlahnya. Maka kita harus mengkonversikannya terlebih dahulu ke dalam bentuk gram dengan cara 2,1422 gram dibagi dengan 100 mili dikali dengan 5 mili. Sehingga hasilnya yaitu 0,10711 gram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak sekali kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.